Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Ajeng Gita, Indri Nurbidari, Nur Nadilah, dan Fadria Zanandia akan mempresentasikan mengenai dasar-dasar kepemimpinan. Selamat mendengarkan. Kepemimpinan tentunya berbeda dengan pemimpin. Pemimpin yaitu seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain dan mempunyai otoritas manajerial, sedangkan kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi kelompok dalam upaya pencapaian tujuan organisasional. Perbedaan antara manajer dan pemimpin. Manajer ditunjuk untuk posisinya, sedangkan pemimpin ditunjuk atau muncul dari dalam kelompok. Manajer dapat mempengaruhi didasarkan pada wewenang formal yang melekat pada posisinya, sedangkan pemimpin dapat mempengaruhi orang lain untuk bekerja melebihi tindakan yang diperintahkan oleh otoritas formal. Manajer tidak memerlukan keterampilan dan kemampuan untuk menjadi pemimpin, sedangkan tidak semua pemimpin dapat menjadi manajer. Teori kepemimpinan awal berfokus pada dua teori. Yang pertama, teori karakteristik kepemimpinan yang berlangsung pada 1920-an sampai 1930-an. Teori ini berfokus pada mengisolasi leadership traits. Teori ini meneliti 7 ciri kepemimpinan yang berhasil. Yang kedua adalah teori perilaku kepemimpinan. Teori ini merupakan teori kepemimpinan yang mengenali perilaku dalam membedakan pemimpin yang efektif dan tidak efektif. Teori ini memiliki 4 studi. Yang pertama ada studi Universitas Loa yang meneliti 3 gaya kepemimpinan. Ada gaya otokratik, gaya demokratik, dan gaya laissez-faire. Temuan riset dari studi ini yaitu tidak ada gaya spesifik yang konsisten lebih baik untuk menghasilkan kinerja lebih baik. Yang kedua, karyawan lebih puas berada di bawah pemimpin demokratis daripada otokratis. Berikutnya, studi Ohio State, di mana studi ini meneliti 2 dimensi perilaku pemimpin. Yang pertama, membuat struktur, merumuskan peran dan aturan, dan yang kedua, pertimbangan penghargaan pemimpin kepada anggotanya. Temuan riset dari studi ini yaitu, pemimpin tinggi secara umum mencapai kinerja tugas dan kepuasan yang tinggi, dan bukti mengindikasikan bahwa faktor situasional muncul untuk memperkuat efektivitas pengaruh kepemimpinan. Studi yang ketiga merupakan studi Universitas Michigan. Studi ini meneliti 2 dimensi perilaku pemimpin. Yang pertama, orientasi karyawan yang menekankan pada hubungan antar pribadi dan orientasi produksi yang menekankan pada penyelesaian tugas. Temuan riset dari studi ini yaitu, pemimpin yang berorientasi karyawan berhubungan kuat dengan produktivitas kelompok yang tinggi dan kepuasan kerja yang tinggi. Dan yang terakhir ada kisi manajerial, yang meneliti 2 dimensi menilai gaya kepemimpinan. Yang pertama ada perhatian pada orang, dan yang kedua perhatian pada produksi. Studi ini menempatkan gaya manajerial dalam 5 kategori. Yang pertama, manajemen apa adanya, yang kedua manajemen tugas, yang ketiga manajemen jalan tengah, yang keempat manajemen country club, dan yang terakhir manajemen tim. B. Teori kontingensi tentang kepemimpinan. Hubungan antara kepemimpinan dan situasi dengan berusaha menjawab pertanyaan. Adapun 4 teori kontingensi yaitu yang pertama, teori Fiedler, yang berbunyi, kinerja kelompok yang efektif bergantung pada perpaduan antara gaya interaksi pemimpin dengan bawahannya, yang mana ini cocok untuk mengatur gaya kepemimpinan. Kemudian, adapun 3 dimensi kontingensi yang mendefinisikan faktor situasi utama untuk menentukan efektivitas pemimpin, yaitu hubungan pemimpin dengan anggota, struktur tugas, dan kekuasaan posisi. Yang kedua yaitu teori kepemimpinan situasional Hersey dan Blanchard, yang berbunyi, kepemimpinan yang sukses dapat dicapai dengan memilih gaya kepemimpinan yang tepat, tergantung pada kesiapan pengikutnya. Yang ketiga, teori alur sasaran, yang berbunyi, tugas pemimpin adalah membantu pengikutnya untuk mencapai sasaran mereka dan menyediakan arahan untuk memastikan bahwa sasaran mereka cocok dengan sasaran menyeluruh organisasi. Kemudian House mengidentifikasi 4 perilaku pemimpin. Yang pertama, pemimpin yang direktif, yang kedua yang suportif, yang ketiga yang partisipatif,
Dan yang keempat yang berorientasi prestasi. C. Pendekatan kepemimpinan modern terkini. Yang pertama, kepemimpinan transformasional transaksional. Transaksional yaitu pemimpin yang memandu pengikutnya dalam arahan. Sedangkan transformasional yaitu pemimpin yang menginspirasi pengikutnya untuk bertindak melebihi kepentingan pribadi demi organisasi. Yang kedua, kepemimpinan karismatik visionari. Karismatik berarti pemimpin yang antusias, percaya diri, kepribadian dan tindakan dapat mempengaruhi orang lain. Sedangkan visioner yaitu pemimpin yang dapat menciptakan dan mengartikulasikan visi masa depan yang menarik, realistik, dan kredibel. Kemudian yang ketiga, kepemimpinan tim, yang mana pekerjaan pemimpin tim yaitu mengelola batasan eksternal tim dan memfasilitasi proses tim. D. Sumber kekuasaan pemimpin. Sumber kekuasaan pemimpin ada 5. Yang pertama, kekuasaan legitimasi, yaitu bersumber pada jabatan yang dipegang oleh pemimpin. Lalu yang kedua, kekuasaan pemaksaan, lebih cenderung ke penggunaan ancaman atau hukuman untuk mempengaruhi seseorang agar bersedia melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Contoh yang diberlakukan jika tidak mengikuti perintah yang diinstruksikan antara lain pemberian surat peringatan, penurunan gaji, penurunan jabatan, dan bahkan pemberhentian kerja atau PHK. Yang ketiga, kekuasaan pemberian manfaat, yaitu kekuasaan yang terjadi ketika pemimpin memberi manfaat atau imbalan positif dalam bentuk apa saja yang dihargai oleh orang lain. Contoh, kenaikan upah, promosi, lebih banyak tanggung jawab, penugasan yang menyenangkan, kenaikan status, pengakuan formal, serta anggaran yang lebih besar. Lalu yang keempat, kekuasaan keahlian, bersumber dari keahlian, kecakapan, atau pengetahuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang diwujudkan lewat rasa hormat dan pengaruhnya terhadap orang lain. Lalu yang kelima, kekuasaan sebagai acuan, yaitu bersumber pada sifat-sifat pribadi dari seorang pemimpin. E. Menciptakan budaya kepercayaan. Kredibilitas pemimpin dinilai bawahannya dari kejujuran, kompetensi, dan kemampuannya memberi inspirasi. Kepercayaan adalah keyakinan akan integritas watak dan kemampuan seorang pemimpin. Lalu dimensi yang membentuk konsep kepercayaan yaitu integritas, kompetensi, konsistensi, loyalitas, dan keterbukaan. F. Tokoh-tokoh yang berfokus pada penelitian kepemimpinan baru. Yang pertama ada Phil Hudson. Pemimpin baru harus menambahkan nilai sebagai pelatih, mentor, dan problem solver. Harus secara kontinu mengevaluasi dan meningkatkan peran kepemimpinan mereka. Area kunci dalam gaya kepemimpinan Phil yaitu learning, energy, simplicity, focus, dan inner sense. Yang kedua ada Warren Bennis. 4 kompetensi yang dapat menentukan kesuksesan dari kepemimpinan baru yaitu yang pertama melaksanakan dan mengerti kekuatan dari sebuah apresiasi atau penghargaan. Yang kedua menjaga ingatan orang-orang sekitarnya. Yang ketiga melahirkan dan menjaga sebuah kepercayaan. Lalu yang terakhir memiliki kemampuan mendengar yang baik. Lalu yang ketiga ada emotional intelligence dari Goleman. Emotional dimensions merupakan hal kritis dalam menentukan efektivitas dari pemimpin. 6 gaya kepemimpinan. Yang pertama coercive leaders, yaitu pemenuhan permintaan dengan segera. Yang kedua authoritative leaders, yaitu mengarahkan orang-orang ke arah sebuah visi. Yang ketiga affiliative leaders, yaitu membentuk ikatan emosional dan keselarasan. Yang keempat democratic leaders, membangun konsensus melalui partisipasi. Yang kelima, presetting leaders, mengharapkan keunggulan dan self-direction. Dan yang terakhir ada coaching leaders, yaitu membangun orang untuk masa depan. Ada 5 dimensi emotional intelligence yang penting dalam sebuah kepemimpinan. Yang pertama adalah self-awareness, lalu yang kedua managing emotion, yang ketiga motivating others, yang keempat showing empathy, self-awareness, dan yang terakhir ada staying connected. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu tokoh pengusaha Khairul Tanjung atau CT, pemimpin grup perusahaan CT Corp. CT dipilih karena ia adalah tokoh pengusaha sukses. CT adalah pengusaha asli Indonesia yang lahir di Jakarta pada 16 Juni tahun 1962.
CT terjun di berbagai usaha yang tidak berhubungan dengan latar belakang pendidikannya atau bahkan mengikuti hobinya seperti kebanyakan pengusaha lain. Saat ini, CT Corp memiliki beberapa lini usaha seperti bidang media, yaitu Trans TV, Trans 7, CNN Indonesia, CNBC, dan Detik.com. Finansial yaitu Bank Mega, Mega Syariah, Para Finance. Retail yaitu Carrefour, Maestro, Transmart. Gaya hidup yaitu Trans Studio, Mahagaya Pertana, Trans Lifestyle. Perkebunan yaitu CT Agro dan Properti. Berikut ini adalah beberapa karakter dan gaya kepemimpinan CT. 1. Tekun dan kerja keras. Ketekunan dan sifat pekerja keras telah ditunjukkan sejak belia oleh CT. 2. Menjaga idealisme dan etika. CT tidak menghalalkan segala cara untuk membesarkan usahanya. Bahkan disebutkan, CT tidak pernah sekalipun menyuap aparat negara dalam melancarkan bisnisnya. 3. Mementingkan inovasi. CT selalu menekankan pentingnya inovasi dalam melakukan bisnis. Salah satu yang mudah terlihat adalah acara-acara yang mengisi stasiun TV yang dimiliki CT Corp, yang sering menampilkan program yang segar dan baru di Indonesia. Kemudian visi yang jauh ke depan. Sebagai contoh, CT memiliki visi pada 2030 Indonesia harus menjadi kekuatan ekonomi nomor 5 terbesar di dunia. Memiliki pendapatan per kapita $18.000 Amerika Serikat, masuk ke dalam 10 besar tujuan wisata dunia, mandiri secara energi, dan minimal ada 300 perusahaan asal Indonesia masuk ke dalam Fortune 500. Kemudian terus yang tinggi. CT memiliki tingkat kepercayaan atau trust yang tinggi. Dengan kata lain, CT dengan integritasnya dan profesionalismenya mendapat kepercayaan yang tinggi dari berbagai kalangan. Maka CT dengan mudahnya bisa merekrut orang-orang terbaik untuk mengisi posisi pimpinan di unit-unit usahanya.